Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Alia Fiania Zahra, ada Larasati Amanda Putri, Putri Aisyah, Muhammad Zidan Alim, Nur Hidayati, dan Syah Arya. Kami akan menjelaskan tentang sistem dari penggajian. Sistem penggajian karyawan atau istilah modernnya sistem payroll merupakan sistem yang membantu perusahaan dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan gaji. Sistem payroll ini dibutuhkan untuk meminimalisir kesalahan dalam pembayaran gaji. Maka dari itu diciptakanlah sebuah sistem yang mengatur soal penggajian karyawan atau sistem payroll. Yang selanjutnya, data yang dibutuhkan dalam sistem penggajian. Yang pertama, data konstan, merupakan data yang tetap dan tidak berubah dalam sistem penggajian. Data konstan hanya perlu dimasukkan sekali di awal, tidak perlu dimasukkan ke sistem secara berkala tiap periode pembayaran gaji. Contoh data konstan adalah nama karyawan, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedua, data variabel, merupakan data tidak tetap yang selalu berubah tiap periode pembayaran gaji. Oleh sebab itu, data variabel perlu dimasukkan ke sistem penggajian setiap periode pembayaran. Lalu ada isi dari data variabel. Apa saja isi dari data variabel tersebut? Yang pertama, penghasilan dan potongan pajak kumulatif. Yang kedua, jumlah cuti, izin, atau sakit. Yang ketiga, jumlah jam atau hari kerja. Lalu diagram konteks proses penggajian. Yang pertama, diawali dari karyawan memberikan atau menyerahkan kartu jam kerja kepada sistem penggajian yang telah dicetak. Lalu karyawan akan mendapatkan atau memperoleh berupa bukti potong dan slip gaji. Lalu bagian kedua, Departemen Penggajian menerima kartu jam kerja dari karyawan dan Departemen Penggajian akan merekap kartu jam kerja tersebut. Lalu Departemen Penggajian menyerahkan hasil rekap kartu jam kerja kepada sistem penggajian. Lalu Departemen SDM menerima data pegawai dari sistem penggajian. Lalu Departemen SDM akan memberikan data perubahan pegawai kepada sistem penggajian. Lalu sistem penggajian memberikan transfer cek gaji dan deposit pajak kepada bagian bank. Lalu bagian bank akan memberikan bukti dari transfer dan deposit pajak tersebut. Pada pemerintah akan memberikan perubahan instruksi dan perubahan tarif pajak kepada proses penggajian, dan nantinya proses penggajian akan membayar pajak kepada pemerintah. Selanjutnya, proses penggajian akan membayar premi asuransi karyawan kepada perusahaan asuransi, dan nantinya perusahaan asuransi akan memberikan laporan pembayaran kepada proses penggajian. Selanjutnya, proses penggajian akan mendistribusikan gaji, deposit pajak, dan laporan asuransi kepada Departemen Akuntansi, dan nantinya Departemen Akuntansi melakukan update buku besar kepada proses penggajian. Selanjutnya ada diagram level 0, di mana kita akan membahas 3 proses pada kali ini. Ada proses yang pertama yaitu mengisi absen dan daftar hadir. Yang kedua, rekonsiliasi kartu jam kerja dan waktu kerja. Dan yang ketiga, menghitung gaji karyawan dan distribusi gaji. Di mana pada proses pertama, karyawan akan mengisi absen dengan cara mengisi kartu jam kerja dan waktu kerja.
Selanjutnya, informasi dari proses pengisian absen dan daftar hadir digunakan pada proses kedua, yaitu rekonsiliasi kartu jam kerja dan kartu waktu kerja. Di proses kedua kali ini, rekonsiliasi kartu jam kerja dan waktu kerja yang mengupdate data pegawai apabila terjadi perubahan. Departemen SDM, di sini terdapat Departemen SDM dan ada Departemen Penggajian, di mana Departemen SDM memberikan pembaruan data pegawai, selanjutnya diproses dan disamakan dengan data pegawai yang divalidasi oleh Departemen Penggajian. Setelah semua data pegawai divalidasi, bagian Departemen SDM mencocokkan data dari Departemen Penggajian. Informasi dan proses kedua akan dibutuhkan pada proses ketiga, yaitu menghitung gaji karyawan dan distribusi karyawan. Pada proses ketiga kali ini, menghitung gaji karyawan dan distribusi karyawan membutuhkan informasi yang dihasilkan oleh proses kedua. Proses ini juga membutuhkan informasi dari data karyawan yang akan menghasilkan output berupa slip gaji, yang selanjutnya slip gaji tersebut akan diberikan kepada karyawan. Informasi tersebut selanjutnya diupdate ke buku besar dan dilanjutkan mentransfer cek penggajian ke bank. Keempat, yaitu menghitung pajak karyawan. Di proses ini pemerintah memberikan tarif pajak terkini. Setelah itu melakukan perhitungan pajak karyawan dengan informasi dari update file penggajian. Kemudian melakukan penyetoran pajak karyawan ke pemerintah dan mengupdate pajak ke buku besar. Lalu, proses kelima yaitu membayar asuransi. Perusahaan membayar premi asuransi karyawan ke perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi memberi laporan pembayaran asuransi ke perusahaan selanjutnya, mengupdate premi asuransi ke buku besar. Selanjutnya, diagram level 4, bayar asuransi. Yang pertama, ada proses yang bernama neto. Proses ini membutuhkan informasi dari master data penggajian untuk melihat hasil perhitungan bruto tersebut. Maka master data penggajian memberikan informasi penghasilan bruto kepada proses hitung penghasilan neto. Maka akan dihasilkan jumlah penghasilan neto untuk masing-masing karyawan. Penghasilan neto tersebut akan diberikan ke proses hitung PTKP. Lalu proses hitung PTKP membutuhkan informasi dari data pegawai, sehingga master data pegawai memberikan status pegawai kepada proses hitung PTKP. Lalu penghasilan kena pajak atau PKP tersebut diberikan proses hitung PPh pasal 21. Dalam proses ini PKP yang telah diketahui dikalikan tarif pajak yang terdapat dalam UU PPh pasal 17, maka pemerintah memberikan tarif UU PPh pasal 17 ke proses hitung PPh pasal 21. Setelah diketahui jumlah PPh terhitung, akan dilakukan penyetoran PPh pasal 21 kepada pemerintah. Lalu proses hitung PPh pasal 21 ini melakukan pelaporan ke Departemen Akuntansi yang akan diupdate ke buku besar.